Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamir yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Dan tentunya agar aktivitas kita di pagi hari ini lebih bersemangat my friend. Dan hari ini gue udah resmi pindah studio. Ini di rumah sendiri sekarang. Kenapa? Karena yang di kantor udah dipakai sama klien gue. Alhamdulillah dapat klien gitu kan. Untuk usaha gue juga sendiri dipakai live shopping. Jadi sekarang mulai hari ini siarannya itu di rumah sendiri aja, oke? Dan selamat datang and welcome back kembali untuk Rexona Man yang kembali mensponsori secara resmi untuk seluruh kegiatan Subathon kita di Inggris dimulai dari hari ini. Dan ngomong-ngomong tentang Subathon, gua ingin menjelaskan sedikit dulu tentang apa aja kegiatan kita yang akan segera, karena ini H-3 menuju keberangkatan gua untuk pergi ke Inggris untuk Subathon. Pertama dari konsepnya dulu ya. Gua resmi menamai Subathonnya Di Leading Diliton. Anjay, keren nih. Ya, rhymes gitu. Kenapa? Karena gue terinspirasi dari gue selalu move gitu atau tergerak gitu terkait cerita-cerita yang underdog from zero to hero gitu. Dan tentunya di sepak bola tidak ada cerita yang lebih indah, terutama di Inggris, destinasi kita yang akan pergi 3 hari ke depan, daripada musim juaranya Leicester City. Dari situ gue terinspirasi untuk what if gitu, karena gue kan sebenarnya kreator baru gitu ya untuk mulai ini sendirian. Jauh lah kalau channel gue dibandingin sama Jebret, dibandingin sama Coach Justin, apalagi dibandingin sama Mamat gitu. Siapalah gue gitu. Nah, gue mau menganalogikan mungkin channel ini seperti Leicester City gitu. Tapi ketimbang Leicester City pun di hari baiknya gitu, di saat magical momentnya mereka juga bisa juara teman-teman. Jadi gue ingin merepresentasikan itu, dan itu juga mungkin banyak kalian rasain di kehidupan sehari-hari. Dulu gue sering banget diremehin, gue sering banget di overlook, gue sering banget dibilang nggak capable gitu mungkin. Tapi along the way kalau kita persistent, lama-lama bisa mencapai apa yang kita impikan gitu. Salah satunya mungkin gue bekerja di klub Premier League gitu kan selama lebih dari 4 tahun, kerja di federasi gitu, pernah dapat tawaran AFC bahkan gue. Dan mungkin Leicester City juga gitu. Mereka klub yang bekerja keras aja gitu, walaupun mungkin nggak bagian dari tradisional tim-tim prominent gitu, tapi dengan etos kerja mereka bisa membuat sebuah magical season. Makanya gue frasa di lidong itu sangat-sangat resonate sama gue. Makanya kita bikin Di Leading Diliton, anjay gitu ya. Dan apa aja menunya? Ini kita coba jelasin sedikit. Selama 20 hari akan ada 6 pertandingan yang akan kita cover gitu. FMS-nya tetap jalan teman-teman. Jadi gue akan mungkin khusus FMS hari pertama itu mungkin setnya agak malam, karena gue baru landing di Manchester itu jam 4 sore, lewatin imigrasi mungkin jam 5 baru beres. Terus gue naik taksi nyampe hotel baru jam 6. Ya mungkin udah malam gitu ya. Jadi ya FMS yang pertama untuk Subathon pembukaannya mungkin setnya agak malam gitu ya. Tapi nextnya mungkin udah siang gitu ya. Itu yang pertama. Jadi akan ada FMS setiap hari nih, kalian bisa lihat sendiri seperti apa kurang lebih jadwalnya. Dan konten intinya tuh ada 3 sebenarnya. Satu adalah FMS special dengan eksekusi yang berbeda langsung di stadion atau di tempat-tempat yang memang mungkin jarang kalian lihat sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah IRL itu terbagi 2. Ada IRL pertandingan di mana tuh ada 6 pertandingan kan kita cover. Aston Villa lawan Everton tanggal 12, 13-nya ada Derby Manchester. Tapi Derby Manchester tanggal 13 ini gue live di akunnya Coach Justin, khusus di Derby Manchester doang, karena udah ada komitmen sponsor untuk halftime show juga udah resmi disponsori oleh Rexona Man gitu ya. Kemudian ada juga pertandingan tanggal 17 September itu Liga Champion antara Liverpool lawan Atletico Madrid, dan 21 September Manchester United Chelsea, 21 September Arsenal Manchester City, dan 27 September Brentford lawan Manchester United ya. Jadi itu kurang lebih untuk match day. Dan non match day-nya itu akan ada IRL ya. Di hari dimana tidak ada interview dengan pemain, itu gue akan IRL ke stadion atau ke tempat-tempat yang ikonik
itu yang belum mungkin jarang kalian lihat. Gue kan coba IRL di situ. Tapi kalau lagi ada players interview sama salah satu pemain Premier League gitu yang kita lagi coba terus untuk lock jadwalnya, ya IRL-nya ditiadakan. Itu kenapa? Karena mereka tuh izinnya tuh ribet banget gitu. Jadi memang ketika gue dapat interview, ya gue nggak boleh IRL. Meng-IRL-kan juga materi itu tuh nggak boleh. Jadi emang taping doang dan itu semuanya harus diedit dan approval mereka. Jadi ya kita hormati gitu. Ya mungkin proses itu biasanya antara jam 1 sampai jam 4 sore. Berarti di sini kan udah malam. Ketimbang gue maksain tengah malam IRL, kalian juga udah ini ya mungkin gue skip di hari itu cuman FMS doang. Nah kalau ada hari di mana gue cuman ada FMS doang tuh berarti gue lagi nginterview pemain teman-teman. Jadi gue udah confirm dapat 2 pemain Liverpool, 1 legend Premier League, dan lagi mencoba juga untuk setiap minggunya ada 1 ya, setiap minimal 1 pemain lagi yang akan kita interview, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir itu ada dokumenter yang akan kita rilis mulai tanggal 1 Oktober karena memang bikinnya tuh lebih kompleks, banyak orang yang harus gue wawancara, editingnya lebih ini, kemudian gue harus ngambil kota, background dan lain-lain. Itu mulai kan kita upload setiap hari Rabu di tanggal 1 Oktober setiap minggunya. Hearts in the Stands episode pertama Liverpool, kedua itu ada Manchester United di tanggal 8 Oktober, 15 Oktobernya ada Manchester City, 22 Oktober ada episode Arsenal, dan terakhir 29 Oktober ada episode Chelsea. Ya kurang lebih itu dia 6 menit untuk ngejelasin menu Subaton karena ini penting untuk kalian ketahui gitu apa aja, jadi kalian bisa expect mau tune in jam berapa aja. Setiap jam 7 pagi dan 7 malam akan ada konten yang bisa kalian nikmati setiap harinya. Oke, buat kalian yang ingin tahu ada apa menu hari ini akan kita bahas, langsung aja masuk ke deskripsi karena di situ udah ada timestamp dari operator Dani yang udah ngasih tanda-tandanya menunya apa aja. Kita mulai tentunya dari our lovely friend Manchester United itu resmi membuang Andre Onana. Ini my friend, ini mungkin adalah berita yang membuat mayoritas dari fans Manchester United selebrasi atau berbahagia. Ya karena di bahasan terakhir juga salah satu takeaways-nya gue bilang kan time to go Onana setelah kemarin dia membuat another mistake dan error ketika menghadapi Grimsby ya di Carabao Cup. Dan dengan dikonfirmasinya kehadiran Sané Lamens gitu dari Antwerp itu membuat posisi Onana ya udah tidak bisa lagi di debate gitu. Dan karena memang jendela transfer di Liga Turki masih dibuka sampai tanggal 12 September, ada upaya baik dari Manchester United maupun agen Onana untuk bisa merealisasikan kepergiannya dengan skema peminjaman. Jadi nggak ada loan fee, ya, nggak ada fee transfer. Jadi ini benar-benar skema pinjam gitu. Yang menjadi alasan kepindahan ini terjadi dari kubu Onana ada beberapa faktor. Nomor 1 adalah tentunya Amorim ini udah nggak percaya. Amorim dan klub sudah tidak percaya kepada Onana. Dari sisi dia tidak bisa memberikan rasa aman ya untuk para backnya. Sering sekali membuat error dan akhirnya memang udah nggak masuk skema. Jadi memang fokusnya ke Lamens dan Bayindir sebagai 2 kiper yang akan dijadikan priority untuk bisa menjadi goalkeeper utama di kubu Manchester United. Kemudian yang kedua, setelah selesai dari liburan musim panas, ini si kawan kita nih nggak tahu diri juga nih, karena dia minta naik gaji, minta dibuatin kontrak baru Onana. Kalau lu main bagus, bikin tim lu nyelamatin tim lu, gini deh, kayak David De Gea. David De Gea itu di musim buruknya Manchester United, dia selalu terpilih sebagai player of the season beberapa kali. Nah kalau lu mainnya kayak begitu, lu nggak apa-apa minta kontrak lu diperbaiki, lu minta naik gaji nggak apa-apa, karena technically lu ngegendong satu tim. Tapi lu digendong sama orang lain my friend. It's the opposite ya. Jadi nggak ada korelasinya lu datang-datang selesai dari musim panas minta naik gaji kalau penampilan lo emang suwe gitu, penampilan lo emang unreliable gitu. Nah ini menjadi motivasi kenapa? Karena dia ada klausa di beberapa pemain Manchester United yang di kontraknya ya, yang menyatakan jika Manchester United gagal untuk lolos ke Liga Champions di setiap musim, itu gaji mereka akan dipotong 25%. Nah, itu yang men-trigger permintaan Andre Onana untuk
mengetok pintu manajemen dan benerin dong gaji gue. Dan akhirnya dengan senang hati mungkin Trabzonspor, susah banget ini nama klub, Trabzonspor itu bersedia menanggung ya untuk membayar gajinya dengan harga normal yang memang sudah diperoleh oleh Onana, dikurangi dari potongan 25% karena tidak lolos ke Liga Champions. Nah, masih dari posisi kiper di Manchester United itu di reveal jika sebenarnya ternyata Senne Lammens ini kan gue udah jelasin juga di beberapa episode kemarin kalau dia juga diminati oleh Palace, United dan salah satunya juga Aston Villa. Nah, ternyata di reveal oleh Mail Online dan di Athletic juga jika Aston Villa ini sebenarnya sudah memberikan penawaran lebih tinggi untuk membayar jasa Lammens untuk bergabung ke Villa. Tetapi ditolak oleh Lammens karena meskipun dia ditransfer dengan mahar yang lebih sedikit ketimbang Villa, dia hanya ingin membela Manchester United. Itu kembali membuktikan pulling power Manchester United sebagai sebuah institusi yang masih menjadi magnet pemain-pemain yang berbakat atau pemain-pemain yang ingin take the next step ya. Ya kita semua tahu Mbeumo lebih memilih United ketimbang Spurs dan beberapa tim lain. Benjamin Sesko juga lebih memilih United ketimbang Newcastle yang bahkan mereka berpartisipasi di Liga Champions gitu kan. Ketimbang United yang nggak main di Eropa dan banyak kasus lainnya. Nah, ini membuktikan memang terlepas dari seperti apapun buruknya posisi United musim lalu atau beberapa musim terakhir, tetap masih menjadi magnet yang dituju oleh pemain-pemain yang berkualitas. Dan Lammens sendiri bilang, ini adalah kepindahan impian saya ketika saya berusia 5 tahun United berada di puncak kejayaan sepak bola. Ketika saya mendengar mereka tertarik, rasanya seperti mimpi. Aura klub ini sendiri sangatlah masif. Saya tidak sabar untuk berjalan di lapangan Old Trafford untuk pertama kalinya. Itu yang disampaikan oleh rekrutan anyar dari Manchester United. Dan sekarang kita masuk ke Arsenal, di mana dikonfirmasi ternyata William Saliba harus menepi selama 4 pekan. Aduh, ini berarti kawan kita Saliba itu harus absen di laga yang cukup krusial. Itu pada tanggal 22 September menghadapi Manchester City. Dia harus absen di 4 laga, teman-teman. Dia harus absen kontra Forest, Athletic Bilbao, Manchester City, dan Port Vale. Jadi ada 4 game yang akan dilewatkan oleh William Saliba. Dan kita semua tahu kerjasamanya dengan Gabriel Magalhaes itu udah mulai tune in banget lah gitu. Jadi udah kayak dapat banget chemistry-nya. Jadi sekarang Arsenal harus kembali meracik apakah akan mempertahankan duet Gabriel Magalhaes dan Christian Mosquera atau akan mencoba rekrutan anyar, yakni Hincapié untuk bisa menemani sosok Gabriel di central defender ya. Itu nanti yang problem yang harus di-solve oleh Mikel Arteta. Kita lihat nanti seperti apa pairing defensif yang akan dipilih oleh Arteta untuk menggantikan selama William Saliba absen. Dan sekarang kita masuk ke ada berita yang cukup menarik ini dari kawan kita Victor Gyökeres yang ini dipanggil oleh pengadilan ya karena harus menjadi saksi beberapa insiden yang cukup cukup mengkhawatirkan. Jadi kita semua tahu kan Gyökeres ini punya agen ya, namanya Çetin Kaya. Gue pernah jelasin juga di episode ketika kita membedah tentang transfer Gyökeres. Çetin Kaya ini rela memotong komisinya agar bisa merealisasikan transfer Gyökeres ke Arsenal. Nah, ada beberapa insiden yang terjadi setelah transfer ini terrealisasi dan kaitannya sama relatif dari si Çetin Kaya ini gitu. Jadi kerabat dari Çetin Kaya itu nyombong lah ke tongkrongan atau tetangga atau kawan-kawan sekitarnya dia jika dia menerima uang yang signifikan dari part dari biaya transfernya Gyökeres ke Arsenal. Nah, yang terjadi bahwa si relatif dari Çetin Kaya ini itu mendapatkan kejadian yang cukup menghebohkan gitu terkait keamanannya dia. Dan pengacara Çetin Kaya, Joachim Lundqvist, telah mengkonfirmasi bahwa sang striker sekarang harus ditanyai tentang bukti-bukti yang terkait dalam
aksi kriminal ini gitu. Dan ini banyak sekali spekulasi yang beredar dari media-media yang ada di Swedia, seperti apa keterlibatan, dan akhirnya ada black campaign juga yang quote unquote diarahkan ke Gyökeres. Nah, itu yang sedang coba di-combat oleh seorang Gyökeres untuk bisa membersihkan namanya, dan salah satunya ya harus datang ke pengadilan untuk bisa mengclearkan ya insiden ini ya. Dan berikutnya kita masuk ke Newcastle United ya, dan Alexander Isak ya yang sudah berbaju Liverpool itu akhirnya di-reveal pesan terakhir Isak di grup WA-nya pemain-pemain Newcastle ya. Jadi sebelum dia keluar dari grup nih, anjay ya, ini adalah pesan terakhir Isak. Dia bilang, aku pergi, terima kasih atas semua memori bersama kalian. Yang ngasih tahu ini itu Dan Burn ya. Gue baca di Athletic dan Mail Online. Itu jadi Dan Burn ngasih ditanya sama wartawan gitu kan. Gimana tanggapan pemain-pemain lain tentang kepergian Isak? Dia bilang enggak, dia udah keluar, cabut dari grup. Dia bilang gitu. Dia cabut dari grup. Ngomong apa di terakhir di grup? Ngomong gini nih. I'm leaving, thank you for the memory. Udah gitu doang. Ini ke-trigger juga karena memang statement perpisahan Newcastle tuh bahkan tidak ada kata-kata terima kasih. Statement official dari Newcastle United tentang kepergian Isak tuh cuman press release Isak meninggalkan Newcastle United dengan rekor transfer Britania Raya. Sudah main segini, mencetak gol segini. Udah itu doang. Itu sependek itu memperlihatkan betapa sakit hatinya ya seorang pemilik Newcastle, si Ryan, yang udah sampai nyamperin ke rumahnya, membujuk, tidak mau, dan ya ini semua terluka lah ya rata-rata gitu. Dan ya wajar mungkin cuman gitu doang perpisahannya Alexander Isak, ya mungkin juga udah gak enak hati gitu ya. Gue juga udah dihujat mungkin kalau gue ngomong nih, sama kayak gue masuk ke grup RT anjir. Gue masuk grup RT di komplek gue nanya kagak ada yang jawab aja. Ya udahlah kalau kayak gini gue cabut aja, aku pergi, terima kasih atas memorinya, dia bilang gitu. Dan ini kaitannya sama Isak, itu ada concern tentang kebugaran, status fisik kebugaran dari seorang Alexander Isak yang diraise oleh Jon Dahl Tomasson. Ini juga dulu striker gacor nih Tomasson nih. Nah sekarang jadi manajer timnas Swedia. Karena kawan kita Isak ini tidak menjalani pramusim karena mogok ya, memaksakan kepindahan di Newcastle, tidak ada game time yang sudah dimainkan, karena kan ini udah ada 3 pertandingan sebenarnya yang dimainkan. Dia bahkan tidak memainkan 1 menit pun. Kemudian juga sesi latihan bareng timnas tuh baru 3 kali katanya. Ada concern yang sangat besar dari manajer timnas Swedia terkait kebugaran atau level of fitness, match fitness dari seorang Alexander Isak. Jon Dahl Tomasson bilang, kami ingin memainkan Isak, namun dia tidak menjalani pramusim dan hanya mengikuti 3 sesi latihan dan belum pernah bermain di musim ini. Resikonya terlalu besar. Resiko dalam artian 1, cedera. Yang kedua itu adalah dari sisi dia nggak bisa catch up sama pemain-pemain lain dalam sisi intensitas, sharpness gitu kan, dan lain-lain. Itu mungkin yang membuat mungkin ini hanya sebagai pemain pengganti, dan juga ini efek domino kepada nanti ekspektasi fans Liverpool nih. Fans Liverpool kan pengen wah langsung mainin nih gitu kan. Ya teman-teman mesti bersabar karena kawan kita nggak ikut pramusim, fitnessnya belum oke lah kurang lebih. Jadi mungkin butuh waktu. Kalaupun Isak debut bersama Liverpool ya mungkin sebagai pemain pengganti dan jumlah menit bermainnya nggak banyak. Mungkin masih Ekitike dulu. Nah ini faktor-faktor ini mungkin harus kalian antisipasi. Jadi jangan terlalu, walaupun ini British record transfer ya, jangan terlalu berlebihan dalam berharap gitu langsung bisa gacor. Ya butuh waktu teman-teman ya. Karena ini kan terjadinya di deadline day. Dan masuk ke Manchester City, ada sebuah statement yang disampaikan oleh Akanji terkait kekecewaannya terhadap Pep Guardiola yang resmi menendangnya pergi ke Inter Milan ya. Dijelaskan dalam international duty, ditanya sama wartawan, kenapa, apa yang membuat alasan dan motivasi lo akhirnya hengkang dari Manchester City? Dan itu memang dijawab oleh Akanji karena ya Pep Guardiola ini brutal. Ya dia emang orangnya nggak ada sense of nggak tegaan gitu. Tidak ada itu.
nggak tega. Dia jelaskan, Pep berkata dengan sangat jelas kepada keenam bek tengah City, 2 akan main, 2 akan duduk bangku cadangan, sisanya tidak akan mendapat tempat. Itu tidak menyenangkan untuk didengar karena saya selalu berharap ada di lapangan. Itu yang disampaikan oleh Akanji tentang bagaimana Guardiola menyampaikan kepada para pemainnya untuk akhirnya lo gak masuk dalam skema gue, cabut gitu. Ya mirip-mirip lah 11-12 sama ketika Joe Hart juga juga dicoret dan disuruh pindah. Ya lo gak cocok sama skema gue, beli Donnarumma sekarang. Jadi memang namanya sepak bola itu semua berputar dan ada cycle-nya gitu. Mungkin tahun ini pelatih gak suka sama gaya bermain A, mungkin 6-7 tahun ke depan itu akan berubah teman-teman ya. Dan berikutnya juga ada Nkunku, mantan pemain Chelsea yang baru saja pindah berbaju Milan, yang menjelaskan ketika ditanya alasannya kenapa sih dia flop di Chelsea gitu. Mungkin ini banyak argumen yang disampaikan oleh fans Chelsea, ya karena begini, karena begitu, karena begini. Nah, ini kita dengerin langsung dari pernyataan dari Nkunku. Dia bilang ketika saya baru bergabung ke Chelsea, dia langsung mendapatkan cedera. Ya gue ingat tuh ada pertandingan lawan apa gitu, baru debut berapa pertandingan gitu kan, langsung cedera gitu. Dan ketika akan kembali bermain, dia dapat relapse dari cedera itu. Cederanya kambuh, lagi pemulihan, udah mau sembuh, udah mau masuk ke DSP, ternyata cedera lagi gitu. Dan itu yang membuat tidak bisa tampil maksimal di musim pertama. Nah, di musim kedua, saya bekerja keras dan melakukan segalanya agar siap. Namun manajer tidak memilih saya. Dia bilang gitu. Saya adalah pemain yang sama. Itu dia menyatakan jika bukan tiba-tiba gue cedera semusim, tahun kedua gue kerja keras gue jadi jelek, gue jadi pemain yang jelek. Enggak, gue tuh masih pemain yang sama, dia bilang. Dan saya ingin bermain dengan senyuman. Saya tahu di Milan akan berbeda. Itu yang dia sampaikan kalau dia embrace challenge baru di Italia, dan dia percaya jika pelabuhan terbarunya Milan akan memberikan peruntungan juga yang berbeda. Nah, apakah fans Chelsea ini merasa ini terlalu cepat sebenarnya untuk menilai Nkunku adalah pemain yang flop dan akhirnya dilepas, atau sebenarnya menurut kalian ya udahlah, ini emang udah nggak akan jadi pemain yang sesuai sama ekspektasi, ya cut loose, ambil aja duitnya gitu. Langsung bergabung di kolom komentar fans Chelsea. Dan sekarang kita terbang ke Italia, di mana Leverkusen yang baru saja memecat Erik ten Hag mempertimbangkan untuk merekrut Thiago Motta sebagai suksesor. Dan ini tipenya Leverkusen banget kan, kemarin berani gambling untuk memilih Xabi Alonso, berhasil, tidak terkalahkan. Terus juga juara di Europa, juara di Bundesliga gitu kan. Dan juara nggak sih di Eropa, gue lupa. Kayaknya ini dah. Tapi intinya dia juara di Bundesliga tuh tak terkalahkan di musim pertamanya Xabi Alonso. Kemudian berani memberikan opportunity untuk pelatih baru nih, pelatih muda gitu. Dan Thiago Motta kan setelah gagal di Juventus juga masih unemployed. Dan apabila memang ini direalisasikan oleh Leverkusen, itu akan membuat Juventus itu bisa berhemat sampai 15 juta euro untuk membayar pesangonnya. Karena kan ini memang statusnya Thiago Motta ini dipecat, tapi kontraknya masih dibayar. Jadi apabila ada tim baru yang akhirnya meminang dia, sisa dari kontraknya itu tidak perlu dibayarkan. Itu kurang lebih klausalnya seperti itu. Nah, itu yang menjadikan considerations bagi Juventus ini, inginnya transfernya kejadian gitu, penunjukan ini kejadian, tapi masih ada keraguan-raguan dari pihak Leverkusen untuk mengkonsider apakah Thiago Motta merupakan sosok yang pas gitu ya. Karena memang suasana ruang ganti Leverkusen ini lagi ancur-ancuran. Sekarang kita maju ke Napoli, di mana Kevin De Bruyne itu sedikit menjelaskan perbedaan gaya permainan antara Pep Guardiola dan Antonio Conte. Sekarang dia sedang menikmati ya tim barunya, metode yang baru dari Antonio Conte, dan dia sedikit memberikan penjelasan atau insight seperti apa perbedaan dari kedua pelatih juara ini. Dia bilang, gaya melatih Conte sangat berbeda dari Pep. Conte lebih tactical dan gaya mainnya lebih lambat gitu. Faktor lapangan juga berpengaruh. Lapangan kering di Italia membuat
sulit mempertahankan kecepatan. Jadi ya ini kita semua tahu kalau Conte itu bisa ngomongin taktik 2-3 jam sendiri sama pemainnya. Mungkin kalau Pep lebih memberikan kebebasan kepada pemain tertentu gitu. Yang penting skemanya udah jelas, sisanya ya pemain itu akan menginterpretasikan sendiri ya. Contohnya kayak dulu ya kebebasan kepada Kevin De Bruyne, kepada David Silva, Yaya Toure ya. Kalau diberikan menit bermain ya di City. Kalau di Barcelona kan jelas gitu. Nah, kemudian juga para pemain sayapnya itu tuh nggak banyak dikekang gitu ya. Jadi mereka yang akan decide pada saat 1 lawan 1 apakah akan mencoba melewati atau lebih mempertahankan bola. Sementara kalau di Conte tuh rigid banget gitu. Secara taktikal mesti begini gitu. Secara formasi mesti begini. Dengan bola begini, tanpa bola begini. Nah, itu yang disampaikan oleh De Bruyne dan juga terkait ya Italia lebih lambat ya memang gitu. Makanya mungkin kalian kan gue sering ngomong ya aduh gue ketiduran nonton Juventus ya karena begitu. Liga Italia itu defensif banget dan lebih lambat pace-nya. Nah, ini langsung dikomplain nih soal lapangan sama De Bruyne terlalu kering ya. Bolanya jarang di tanah my friend kalau di Italia, adanya di udara mulu bolanya gitu. Ini gue juga ngalamin sama Luis Milla dulu. Waktu uji coba dan berapa kali gitu ya. Dia minta nyiram lapangan tuh bisa dalam satu pertandingan bisa 3-4 kali. Sebelum kick off dia suruh siram dulu, half time suruh siram lagi. Itu biar bolanya ngalirnya lebih cepat gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita masuk ke Milan sekarang yang mengincar Suzuki untuk menjadi suksesor Mike Maignan ya di tahun 2026 nanti. Karena sebenarnya Maignan ini kan tadinya mau pindah ke Chelsea ya, tapi gagal. Transfer ini batal dan yang menjadi permasalahan adalah tahun depan Maignan ini kontraknya habis ya. Dia bisa pindah secara free transfer dan Chelsea masih memiliki ketertarikan sebenarnya sama Maignan ini gitu ya, dan mungkin akan direvisit. Nah, oleh karenanya ya Milan harus siap-siap untuk bisa mencari replacement sosok yang memang bisa menggantikan seorang kiper yang ada di Milan dan bisa bermain selama bertahun-tahun gitu. Dan Suzuki ini juga sudah teruji lah di Serie A ya, dan beberapa kali gue nonton langsung permainannya juga menurut gue safe banget gitu ya. Dan itu yang menjadikan kenapa dia yang dipilih gitu. Oke, kita lanjut ke takeaways kemenangan Indonesia atas China Taipei kemarin di laga uji coba. Itu kita menang besar 6-0 dan ada 2 takeaways yang ingin kita highlight di sini. Yang pertama adalah kembali Kluivert bereksperimen dengan formasi 4 back setelah sebelumnya melanjutkan formasi terbaik 3 back ya. Yang di form oleh coach sebelumnya Shin Tae-yong. Nah, ini sebenarnya kan formasi yang dicoba lawan Australia sebenarnya. Cuman Mes main di kanan gitu kan pada saat itu. Terus J yang di tengah dan Calvin main di tengah pada saat itu. Kiri ada Dean James kalau nggak salah. Nah, itu akhirnya membuat kita secara defensif sangat terekspos. Bedanya sekarang kan lawannya China Taipei. Ya secara quality jauh lah menurut gua sama pemain-pemain kita. Dan itu membuat Kluivert berani bereksperimen untuk kembali memainkan 4-3-3. Dan beberapa poin yang pengen gua highlight adalah Rido kembali tampil oke di semua formasi termasuk formasi 4 back. Dan penampilan Eliano Reinders dengan pergerakan overlap maupun underlappingnya tuh cukup menyegarkan gitu ya. Dan Kluivert mengindikasikan akan kembali mencoba formasi ini kontra Lebanon. Nah, ini yang memang pengen gue lihat gitu. Uji coba tuh kan kita harus tahu dulu objektifnya. Kemarin kan terjadi sedikit drama lah ya. Harusnya kan ini uji cobanya lawan tim Timur Tengah juga, tapi calon lawan membatalkan gitu, yang membuat men-trigger kekesalan PSSI dan komplain terhadap AFC gitu. But it is what it is, nasi sudah menjadi bubur.
We just need to make up for it gitu kan. Dan biasanya kalau uji coba itu untuk mencoba pemain baru gitu kan, yang belum pernah tampil selama ini, dan melihat apakah dia bisa menginterpretasikan strategi dari pelatih atau mencoba beberapa macam formasi. Dan kalau calon lawan di putaran keempat adalah negara Timur Tengah, tiba-tiba kita uji cobanya lawan China Taipei, ya berarti ini lebih kepada faktor untuk memberikan faktor kenyamanan dan level of confidence lah, objektifnya berarti untuk para pemain kita. Ya karena kalau kita mau benchmarking secara teknis dan taktis, ya nggak masuk ke China Taipei karena lawan kita di putaran keempat tuh ya negara Timur Tengah gitu. Dan makanya Lebanon mungkin di laga hari Senin nanti itu lebih pas untuk kita bisa mencoba beberapa hal gitu. Jadi ya ini lebih kepada buat naikin rasa percaya diri aja. On the other hand, gue ngerasa ada ada positifnya dan negatifnya. Positifnya ya itu tadi, itu ya bekerja dengan baik, ya balik lagi kan lawannya cuma China Taipei ya. Jadi membuat gue dari sisi negatifnya atau catatan kakinya adalah gue belum melihat formasi 4 back ini bisa teruji secara defensif gitu. Karena lawannya cuma China Taipei, ya nggak ada serangan yang berat-berat amat gitu untuk kita antisipasi ketika terjadi counter maupun open play. Tapi ketika melawan tim yang lebih kuat atau sejajar dengan kita, ya kita kan lebih sering diserang. Dan formasi 4 back ini at least ketika dicoba lawan Australia itu defensively itu sangat rapuh menurut gua, belum solid nih gitu. Nah ini yang pengen gue lihat di Lebanon nanti. Apakah secara defensif? Karena gue nggak punya keraguan secara ofensif. Ini lebih fluid banget. 4-3-3 itu dari sisi transisi dan menyerang itu lebih suitable memang. Setuju gue. Tapi defensively gue sedikit punya concern gitu. Karena lawan kita nanti ya kalau nggak sama kuatnya ya lebih kuat dari kita secara materi pemain. Nah itu yang pengen gue lihat di Lebanon. Dan Kluivert sendiri bilang setelah pertandingan, dia bilang sistem lain tidak boleh kita lupakan, tetapi formasi 4 back adalah sistem baru yang akan kami terapkan, dia bilang. Dan melawan Lebanon tentu saja saya tidak ingin mengubah sistem, memang masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, tapi seperti yang kalian lihat eksekusi sistem dan apa yang saya minta dijalankan dengan baik oleh para pemain saat melawan China Taipei. Nah sekarang di takeaways yang kedua ada beberapa pemain yang tampil juga cukup debutan ya, yang cukup oke dan menjanjikan seenggaknya gitu. Karena memang balik lagi ketika melakukan debut ini, ketika dimasukkan memberikan dampak dan dimensi lain dalam permainan ya. Idealnya kan kalau terjadi pergantian pemain ya, kalau ternyata lu nggak merubah dinamika permainan ya berarti kan lu tidak bisa memberikan ekstra kontribusi. Nah ini uniknya dua pemain yang baru debutan ini cukup menjanjikan lah dalam diri Emiliano Jonathans dan juga Mauro Zylstra ya. Yang pertama untuk Emiliano dulu deh, Emiliano Jonathans ya. Ini tampil 19 menit ya di debutnya dan juga membuat 11 umpan sukses ya. Ini striker Utrecht. Dan ini cukup merepotkan pemain China Taipei dengan pergerakannya ya. Dari sisi gaya bermain mirip-mirip sama Ole Romani. Jadi bukan juga target man sejati, tapi dia bisa pegang bola gitu. Itu yang membuat gua cukup pede nih dengan pemain ini, karena dengan skemanya permainan timnas Indonesia kita lebih butuh pemain yang bisa pegang bola karena lebih sering terjadi dalam situasi counter serangan-serangan kita itu gitu. Dari kita open play itu untuk main bola-bola atas, kalau target man tuh agak berat lah gitu. Kalau kita bisa melawan tim-tim Timur Tengah main bola atas kayaknya agak susah gitu. Jadi apalagi kalau yang main Ramadan Sananta gitu. Jadi menurut gua ini bisa jadi opsi karena dengan demikian tuh ada Waaji, Orat Mangun, ada Ole Romani, ada Marceng ya, Stroik gitu kan. Dan ada dia juga Emiliano gitu. Jadi ada opsi lah gitu untuk bisa
dipilih ketika nanti tergantung lawannya siapa yang lebih cocok gitu. Dan begitupun dengan Mauro Zylstra yang tampil selama 25 menit ya. Sempat mencetak gol tapi dianulir ya karena Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran. Terkait Zylstra, ini kan juga disambut khusus oleh Patrick Kluivert ketika pertemuan tim di Surabaya sebelum pertandingan, dan dia juga menjelaskan kalau Mes tuh nggak bisa akhirnya bergabung karena memang harus menuntaskan transfernya dia dari FC Twente. Dan ini juga menurut gua ketimbang opsi yang ada sekarang yang lokal ya masih lebih baik, karena gue jujur kemarin agak sedikit kecewa dengan penampilan Sananta, karena balik lagi ini kan walaupun lu cetak gol ya, tapi gue melihat dalam beberapa momen itu either dia gak berada di posisi yang tepat dan eksekusinya juga terlambat sepersekian second, baik itu dari sundulan maupun penyelesaian akhir, apakah itu shooting atau tap in gitu. Kenapa gue meng-highlight ini? Karena gini, kalau kita ngelawan China Taipei kita buang 2-3 peluang itu nggak apa-apa karena overall kita bisa make up. Tapi ketika kita tampil nanti ngelawan Irak ya, melawan Saudi, mungkin dari satu pertandingan peluang kita tuh cuma 2-3. Jadi kalau kita nggak bisa execute, wah itu berat banget untuk dapat lagi. Itu poin gue di situ. Nah itu kenapa mungkin ya kedalaman squad itu sangat dibutuhkan untuk bisa mengarungi seenggaknya kans kita bisa masuk ke putaran kelima. Ya karena beberapa faktor kalian semua tahu lah, dari sisi politiknya, kenapa main di lokasinya di negara tuan rumah partisipasi juga lawan di situ juga kan banyak banget lah yang fishy gitu. Jadi ya menurut gue sih itu gitu. Itu yang gue highlight ya. Semoga nanti kita lihat di melawan Lebanon ada perubahan, dan gue akan live reaction juga bersama halftime show dengan Justin dan Panji bertiga jam 8 malam hari Senin untuk kita lihat seperti apa pertandingan melawan Lebanon ya. Kurang lebih seperti itu, dan gue juga ingin menyampaikan untuk penutupan kompetisi Clipper itu masih bisa 3 hari lagi. Jadi sampai 11 September kalian masih bisa menang, potong sebanyak-banyaknya, dan udah ada 3 pemenang kalau nggak salah, 4 pemenang kalau nggak salah, dan udah kita bayar juga gitu. Nanti kita akan recap dan post juga di sosial media gue untuk siapa-siapa aja yang udah menang, dan nanti kita akan sampaikan official di tanggal 11 September seperti apa Clipper Competitions untuk khusus Subathon dan apa milestones yang akan kita kejar selama 20 hari kita Subathon. Oke, segitu dulu my friend. Akhir kata, tentunya kita akan kembali lagi di episode hari Selasa, hari terakhir kita taping di Jakarta sebelum persiapan berangkat, karena gue akan berangkat Rabu dini hari jam 1 pagi ke Inggris sama Dani. Jadi untuk episode Kamis itu udah di Inggris dengan set mungkin agak malam ya. Jadi mohon maaf nih karena kita nyampainya sore banget di sana ya. Oke, my friend, as always, have a lovely day.